Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Ulumul Quran yang bertemakan tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau Al-Quran diturunkan secara sekaligus? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Menurut ketiga ayat tersebut, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Namun, menurut Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat tersebut ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz kepada Sama'id Dunya, yaitu di Baitul Izzah. Lalu ada pendapat lainnya, pendapat kedua yang datang dari Asy-Sya'bi. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran murni diturunkan secara berangsur-angsur. Mengapa Asy-Sya'bi mengatakan demikian? Karena jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 dikatakan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu bagaimana dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1, dan Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3? Asy-Sya'bi mengatakan bahwasanya dalil tersebut dapat diartikan Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Lalu ada pemikiran ketiga yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu murni turun secara berangsur-angsur selama bulan Ramadan, yaitu setiap satu malam pada malam Lailatul Qadar. Tetapi pendapat ini belum bisa diterima secara utuh maknanya. Berbeda dengan pendapat yang pertama dan pendapat kedua. Pendapat ini masih bisa diterima. Jadi, perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan Asy-Sya'bi dalam memahami Al-Quran ialah yang pertama. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, kemudian turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Asy-Sya'bi, menurut pemikirannya, Al-Quran itu murni turun secara sekaligus atau berangsur-angsur. Dan pendapat yang paling sahih dan masyhur ialah pendapat dari mazhab yang pertama, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu, apa saja hikmah dibalik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama, yaitu untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran sebagai tantangan dan mukjizat. Maksudnya adalah Al-Quran sebagai mukjizat untuk melemahkan serangan orang-orang yang meragukannya, sekaligus menjadi petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, agar mudah dihafal, diingat, dipelajari, dan dipahami. Yang keempat, Allah menunjukkan suatu metode, suatu cara, atau suatu konsep yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran. Pentahapan turunnya Al-Quran merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya menghafal Al-Quran, memahami, mempelajari makna-maknanya, serta mengamalkan isi kandungannya. Dan di antara ayat-ayat Al-Quran
yang pertama kali turun, terdapat perintah untuk membaca dan belajar dengan alat tulis, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan petunjuk ilahi tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap merupakan contoh yang paling baik dalam menyusun kurikulum pengajaran, memilih metode, dan menyusun buku pelajaran. Jadi, itulah pendapat-pendapat mengenai turunnya Al-Quran menurut buku yang dikarang oleh Syekh Mana Al-Qattan. Dan untuk pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling masyhur ialah pendapat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian turun secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.